Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Bayangkara inspiratif kali ini hadir dari Jakarta yang merupakan kota metropolitan, tapi ironisnya daerah khusus ini masih terdapat anak-anak yang putus sekolah. Aibtu Agus, sosok Bayangkara inspiratif, mencoba membantu masyarakat di Kampung Pemulung Srengseng, Jakarta Barat untuk dapat pendidikan yang layak. Dan berikut kisahnya. Di tempat inilah anggota Babin Kaptipmas Aibtu Agus Rianto mendirikan sekolah belajar mengajar untuk anak-anak pemulung di kawasan Lapak Pemulung Srengseng, Jakarta Barat. Bermula pada tahun 2019, di mana saat itu ia sedang bertugas, ia mengaku khawatir akan banyaknya anak-anak usia pendidikan yang seharusnya berada di lingkup sekolah formal pendidikan justru malah membantu orang tuanya untuk bekerja sebagai pemulung di kawasan Jakarta Barat. Dan selang 4 tahun kemudian, siswanya mulai bertambah menjadi 100 orang saat semulanya di tahun 2019, di mana pertama kali ia dirikan hanya berjumlah 8 orang saja. Di Kampung Pemulung Srengseng, Jakarta Barat, anggota Babin Kamtipmas Aibtu Agus Rianto mendirikan sarana belajar mengajar informal untuk masyarakat sekitar termasuk anak-anak. Bermula saat menjalankan tugasnya sebagai Babin Kamtipmas, Aibtu Agus merasa tersentuh kala melihat banyaknya anak usia pendidikan yang bekerja sebagai pemulung. Mereka lebih memilih bekerja dibanding berada di sekolah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut membuat Aibtu Agus memilih jalannya sendiri dengan mendirikan sekolah gratis non-formal untuk membantu anak-anak di kawasan pemulung mendapatkan hak belajar. Saat pertama didirikan tahun 2019, jumlah murid yang bersekolah hanyalah 8 orang. 4 tahun berselang, keuletan Aibtu Agus berbuah manis. Masyarakat di kawasan Pemulung Srengseng, Jakarta Barat mulai menyekolahkan anaknya dan hingga saat ini murid sekolah bersama mencapai 100 orang. Lambat laun karena mungkin dari kanan kiri melihat mereka begitu semangat, akhirnya untuk pesertanya pun semakin banyak, ya semakin banyak. Kemudian karena memang tempatnya kurang memadahi, akhirnya kita buatkan tempat yang lebih layak, yang bisa menampung kegiatan belajar mereka sampai dengan saat ini. Berkat swasembada masyarakat sekitar, kini anak-anak kurang beruntung di kawasan pemulung bisa memiliki sekolah yang lebih layak. Keberadaan sekolah informal Aibtu Agus memberikan secercah harapan bagi masyarakat sekitar. Melalui akses pendidikan, anak-anak di kawasan Kampung Pemulung bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Biar maksudnya pinter ya, biar maksudnya beradaptasi sama teman-temannya, maksudnya nggak canggung lagi gitu. Harapan juga terucap dari Ayah yang waktu itu berusia 13 tahun saat mengikuti kelas kesetaraan PKBM Sekolah Anak Percaya. Ia berhasil memperoleh ijazah kesetaraan paket A atau setara SD. Tak muluk-muluk, Ayah hanya ingin pekerjaan yang layak untuk membantu orang tuanya. Harapannya sih supaya bisa kerja lebih layak, karena kan ada ijazahnya. Karena kan aku kan putus sekolah dari SD. Dengan keadaan seadanya seperti inilah, para anak-anak pemulung melakukan kegiatan belajar mengajar. Berkat bantuan tangan Aibtu Agus Rianto, anak-anak tersebut bisa mengakses bangku pendidikan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Dan ekonomi menjadi salah satu dari sekian alasan mengapa angka putus sekolah tinggi di Indonesia. Padahal angka putus sekolah menjadi hambatan utama bagi pemerintah untuk bisa membangun Indonesia dan juga mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dalam sektor pendidikan seperti inilah bantuan pemerintah sangat perlu untuk bisa menjangkau masyarakatnya di setiap kalangannya. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Kalau begitu Jessica, pemirsa, saya ajak Anda juga. Kita langsung sapa, langsung berbincang dengan sosok Bayangkara inspiratif, ada Aibtu Agus Rianto. Selamat sore Pak Agus. Sore Pak Agus. Selamat sore. Pak Agus, bagaimana sih awalnya bisa mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak ini, Pak? Baik, ya awal mula dari mendirikan sekolah Maju Bersama ini diawali dengan tugas sebagai Polri adalah pemeliharaan Kamtipmas
Yang pertama, kita sering berkunjung atau melakukan door to door dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu ke slum area. Jadi di situ kita sering melihat anak-anak yang seharusnya mereka itu di usia sekolah, namun mereka itu kegiatannya membantu orang tuanya mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian saya tanyakan kepada anak dan orang tuanya, kenapa tidak sekolah? Jawaban dari mereka, dari anak tersebut pernah sekolah tapi tidak bisa melanjutkan dengan alasan secara ekonomi mereka kurang. Kemudian saya tawarkan kepada mereka untuk mengadakan kegiatan belajar bersama. Kegiatan bersama ini dilakukan di salah satu bedeng-bedeng lapak-lapak tersebut. Di situ kita kumpulkan ada sekitar 8 anak. Waktu itu di tahun 2019 itu ada 8 anak yang kita manfaatkan dari barang-barang bekas seperti meja bekas, ada papan tulis, kemudian kita siapkan alat tulisnya. Mereka kita ajak untuk belajar bersama. Baik, jadi Mereka dari 8 cukup ya Pak ya. Kalau antusias. sekarang berapa jumlah anak-anaknya Pak yang belajar di sana? Untuk awalnya sekitar 8 anak. Sekarang ada berapa? Sekarang untuk anaknya sekitar 80 anak, dan untuk yang PKBM atau sekolah paket ada sekitar 45 orang. Baik. Nah, ini bisa sampai 80 orang, ini gimana Pak? Cara menggait bisa anak-anak ini sampai berkembang segitu banyaknya? Jadi dari lingkungan sekitar tempat pembelajaran tersebut memang daerah padat penduduk di slum area, dan di situ memang banyak sekali anak-anak yang di usia sekolah, namun ada beberapa anak yang tidak bisa ke sekolah formal, maka bisa bersekolah di tempat kami. Oke, terus selama ini untuk gurunya gimana Pak? Dari mana saja? Dan mungkin bisa disampaikan juga kepada kami dan juga pemirsa Metro TV, biayanya selama ini berapa sih Pak? Jadi untuk guru pengajarnya, yang pertama saya sendiri ikut pengajar, yang kedua ada satu relawan yang membantu saya dalam memberikan materi pembelajaran tersebut. Dan untuk pembelajaran tersebut memang tidak dikenakan biaya atau gratis. Apa saja materi pembelajaran di sekolah ini Pak? Kurikulumnya bagaimana? Kemudian apa aktivitas anak-anak di sana? Ya, untuk pembelajarannya, materi pembelajarannya ya seperti sekolah formal lainnya, ada di situ pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, pelajaran pendidikan agama Islam, olahraga kesehatan, dan SBK atau kesenian. Jadi seperti sekolah formal lain begitu ya Pak. Tapi tadi Anda Ya, katakan betul. ini kan tidak dipungut biaya sama sekali ya Pak ya. Bagaimana cara membiayai operasional itu Pak untuk semua aktivitas sekolah dan anak-anak? Ya, untuk biaya operasional memang ada beberapa warga atau donatur yang memang cukup peduli dengan memberikan barang berupa mungkin alat tulis atau prasarana yang ada. Dan juga dari kami kita sisihkan untuk bisa berlangsungnya kegiatan tersebut. Nah, Pak Agus, untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri ini berlangsung selama 5 hari full atau gimana Pak? Kan mengingat Bapak juga bekerja dengan profesi lain nih Pak. Iya, betul. Untuk proses pembelajaran tersebut dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 14.30 sampai dengan jam 17.30. Oh, oke. Dari 14.30 hingga 17.30. Berarti selama 5 hari Bapak bergantian dengan salah satu relawan itu, atau full 1 jam Bapak Agus, 1 jamnya relawan, atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk saya mengajar, kita sesuaikan dengan kegiatan kita, karena kita sebagai
pemeliharaan Kamtibmas juga tidak bisa full di situ. Jadi di jam-jam tertentu saja saya mengisi 1 jam, kemudian dilanjutkan dari relawan. Baik, kalau sekarang sudah dari 8 murid, sekarang sudah menjadi 80, nanti harapan Pak Agus tuh bagaimana sih ke depannya dengan sekolah ini? Karena ini tidak dipungut biaya sama sekali, ke depannya mau berjalannya seperti apa Pak? Harapan saya tentunya anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa dan mereka itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ke depan mereka bisa bersekolah formal dan mendapatkan ijazah, dan ke depan bisa untuk mencari pekerjaan membantu orang tuanya. Oke, cita-cita yang cukup mulia dan tentu kita berharap sekolah ini bisa berkembang dan juga memberikan manfaat bagi anak-anak dan juga anak-anak bisa menggapai cita-citanya. Amin. Baik, terima kasih Aibtu Agus Rianto selaku Babin Kamtibmas Polsek Srengseng sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih Pak Agus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.